Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Reyhan yang baru saja pindah ke kosnya yang baru. Namun ternyata kos itu menyimpan sebuah kisah menyeramkan. Apa yang akan terjadi pada Reyhan? Tonton video ini sampai akhir. Reyhan turun dari ojek dengan membawa 2 tas besar berisi pakaian dan perlengkapannya. Dia mendongak, menatap bangunan kosan yang akan menjadi tempat tinggalnya selama kuliah di kota ini. Kosan itu tampak sederhana, dengan cat dinding kusam dan beberapa retakan di sudutnya. Namun, harga sewanya yang murah dan lokasinya yang dekat dengan kampus membuat Reyhan tidak berpikir 2 kali untuk mengambil kamar di sini. Pemilik kos, Bu Mirna, seorang wanita parubaya dengan wajah tirus dan senyum tipis, menyambutnya dengan ramah. "Selamat datang, Nak. Semoga betah di sini, ya," katanya sambil menyerahkan kunci kamar. "Aturan di sini sederhana. Jaga kebersihan, jangan ribut, dan satu lagi." Suaranya tiba-tiba melemah, matanya menatap tajam ke arah Reyhan. "Jangan keluar kamar setelah tengah malam." Reyhan mengernyitkan dahi. "Maksudnya, Bu?" Bu Mirna tersenyum kecil. "Ah, hanya aturan biasa saja. Supaya tidak mengganggu penghuni lain." Meskipun merasa aneh, Reyhan mengangguk dan membawa barang-barangnya ke kamar. Kamarnya terletak di lantai 2, cukup luas untuk ukuran kosan murah. Tempat tidurnya kayu tua, lemari tampak berdebu meskipun sudah dibersihkan, dan jendela menghadap ke halaman belakang yang dipenuhi semak-semak liar. Saat sedang membereskan barang, seseorang mengetuk pintu. Reyhan membukanya dan melihat seorang pemuda berkaos oblong dengan senyum lebar. "Hei, lo anak baru, ya?" "Iya, gue Reyhan," jawabnya, menjabat tangan pemuda itu. "Gue Rian. Kamar gue sebelah lo. Hati-hati kalau malam, kadang suka ada yang jalan-jalan sendiri." Reyhan tertawa kecil. Maksudnya penghuni lain sering begadang? Rian hanya mengangkat bahu. "Mungkin." Tatapannya sedikit aneh sebelum dia pergi ke kamarnya. Saat malam mulai turun, Reyhan duduk di tempat tidurnya sambil memainkan ponselnya. Dari dinding kamar yang tipis, dia bisa mendengar suara obrolan dari kamar sebelah dan langkah kaki di lorong. Tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ada suara lain, seperti bisikan lirih yang berasal dari luar jendelanya. Penasaran, dia bangkit dan mengintip keluar. Gel. Hanya ada bayangan semak-semak yang bergoyang tertiup angin. Namun, saat dia hendak kembali ke tempat tidur, matanya menangkap sesuatu di sudut halaman. Sesosok bayangan hitam berdiri diam, menatap ke arah kosan. Jantung Reyhan berdegup lebih cepat. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi atau seseorang yang kebetulan lewat. Tapi ketika dia berkedip, sosok itu menghilang begitu saja. Mencoba mengabaikannya, Reyhan naik ke tempat tidur dan menarik selimutnya. Tapi baru saja dia hendak memejamkan mata, suara langkah kaki terdengar di lorong. Langkah-langkah pelan, seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki. Dia melirik jam di ponselnya, tepat pukul 12 malam. "Rian?" panggilnya, berpikir mungkin temannya itu masih terjaga. Tak ada jawaban. Langkah kaki itu semakin dekat, berhenti tepat di depan kamarnya. Reyhan menahan napas. Bayangan seseorang tampak dari celah bawah pintu, berdiri diam. Ketika dia hendak membuka mulut untuk bertanya, pintu kamarnya tiba-tiba bergetar, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Reyhan langsung terduduk, tangannya menggenggam erat selimut. "Siapa itu?" suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Detik berikutnya, suara itu berhenti begitu saja. Sunyi. Hanya suara detak jam yang terdengar di kamarnya. Dengan tangan gemetar, Reyhan bangkit dan mengintip dari lubang kunci. Tak ada siapapun di luar. Jantungnya masih berdegup kencang saat dia mundur dan duduk di tempat tidur. Mungkin ini hanya imajinasinya, pikirnya. Mungkin hanya sugesti karena larangan aneh Bu Mirna tadi. Tapi saat dia menutup mata, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini, lebih dekat. Dan suara itu memanggil namanya. Reyhan terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia melihat ke sekeliling kamar yang masih gelap, hanya ditemani oleh cahaya remang dari lampu lorong yang masuk melalui celah bawah pintu.
Suara bisikan itu masih terngiang di telinganya. Ia mencoba menenangkan diri. Cuma mimpi, gumamnya. Tapi entah kenapa, semua terasa begitu nyata. Pagi harinya, saat sedang sarapan di ruang tengah, Rehan melihat Rian dan seorang penghuni kos lainnya, Yuni, duduk di meja. Yuni adalah mahasiswi semester 3 yang dikenal ceria, tapi pagi itu wajahnya tampak sedikit pucat. "Lo nggak kelihatan sehat, Yun," kata Rehan sambil duduk. Yuni mengangkat wajahnya, matanya sayu. "Nggak tahu, semalam gue mimpi buruk," katanya pelan. "Mimpi apa?" tanya Rian sambil menyeduh kopi. Yuni menggigit bibirnya, ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Gue mimpi ada yang berdiri di ujung tempat tidur gue. Mukanya nggak jelas, tapi dia kayak berbisik sesuatu ke gue. Suaranya dingin banget." Rehan merinding. Ia hampir mengatakan bahwa ia mengalami hal yang sama, tapi memilih diam dan hanya bertukar pandang dengan Rian, yang tampak berpikir. "Gue juga sering dengar bisikan kalau malam," kata Rian akhirnya. "Tapi gue udah biasa." Yuni meliriknya. "Biasa?" Rian mengangguk. "Kosan ini emang agak aneh." Suasana menjadi hening. Rehan mengernyit. "Apa maksud lo?" Rian menatap sekeliling, memastikan Bu Mirna tidak ada di dekat mereka. Kemudian ia berbisik, "Lo sadar nggak kalau ada satu kamar di ujung lorong yang selalu terkunci?" Rehan mengangguk. Ia memang melihat kamar itu sejak pertama kali datang, tapi tidak terlalu memikirkannya. "Lo tahu isinya apa?" tanya Yuni, suaranya sedikit gemetar. Rian menggeleng. "Nggak ada yang tahu. Tapi ada desas-desus kalau dulu ada seseorang yang meninggal di situ." Rehan merinding. "Serius?" "Gue nggak tahu pasti," lanjut Rian, "tapi pernah ada penghuni yang coba buka kamar itu, terus besoknya dia langsung pindah." Yuni menelan ludah. "Kenapa dia pindah?" "Dia nggak pernah cerita," jawab Rian. "Cuma sejak itu, Bu Mirna jadi makin ketat soal larangan keluar tengah malam." Rehan terdiam. Pikirannya kembali ke suara langkah kaki semalam. Jangan-jangan, malam harinya, Yuni tampak masih penasaran dengan kamar terlarang itu. Ia mengajak Rehan dan Rian untuk mengintip dari celah pintu. Meskipun awalnya ragu, akhirnya mereka bertiga berjalan ke ujung lorong saat semua penghuni lain sudah masuk ke kamar. Di depan pintu kayu tua yang terlihat lebih usang dari pintu kamar lainnya, Yuni menempelkan matanya ke celah kecil di bingkai pintu. "Lo lihat sesuatu?" bisik Rian. Yuni terdiam beberapa detik. Napasnya tertahan. Kemudian ia tiba-tiba menjauh dari pintu dengan wajah ketakutan. "Gue lihat mata," katanya dengan suara gemetar. "Ada yang ngeliatin gue dari dalam." Rehan dan Rian langsung merinding. Mereka buru-buru menarik Yuni menjauh sebelum tiba-tiba. Brak! Pintu kamar itu bergetar hebat, seolah ada yang menghantamnya dari dalam. Ketiganya menahan napas. Hanya keheningan yang menyelimuti lorong. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Mereka langsung berlari kembali ke kamar masing-masing sebelum ketahuan. Saat Rehan menutup pintu kamarnya dengan jantung berdetak kencang, ia mendengar suara langkah itu berhenti di depan kamarnya. Bayangan seseorang tampak dari celah bawah pintu. Dan kemudian terdengar suara Bu Mirna. "Kalian sudah diperingatkan," katanya lirih, hampir seperti bisikan. Rehan menahan napas. Ia tidak berani bergerak sedikitpun sampai akhirnya langkah kaki itu menjauh. Keesokan harinya, Yuni tidak keluar dari kamarnya. Saat Rian dan Rehan mencoba mengetuk, tidak ada jawaban. Setelah beberapa lama, pintu akhirnya terbuka perlahan, dan Yuni berdiri di ambang pintu dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. Matanya kosong. Bibirnya bergetar. "Jangan usik mereka," katanya pelan, suaranya hampir seperti bukan miliknya. "Loh, Yun, lo kenapa?" tanya Rian, khawatir. Yuni menatap mereka dengan tatapan kosong. "Mereka tahu kita melihat mereka." Kemudian ia menutup pintunya dengan pelan, meninggalkan Rehan dan Rian yang kini merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan. Sesuatu yang mengintai. Sejak malam itu, suasana di kosan berubah menjadi lebih mencekam. Yuni, yang biasanya ceria, sekarang lebih sering mengurung diri di kamar.
Saat Raihan dan Rian mencoba mengajaknya makan atau sekadar mengobrol, ia hanya menolak dengan suara lemah dan mata kosong. Raihan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak bisa mengabaikan kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi sejak ia menginjakan kaki di tempat ini. Dan sekarang, setelah mereka mencoba mengintip kamar terlarang, semuanya semakin buruk. Malam itu, sekitar pukul 1 pagi, Raihan terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Udara di dalam kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun jendelanya tertutup rapat. Ia menarik selimutnya lebih erat, mencoba kembali tidur, tetapi kemudian ia mendengar sesuatu. Suara ketukan. Tok, tok, tok. Ketukan itu pelan, berasal dari luar kamarnya. Jantung Raihan berdebar kencang. Ia menatap ke arah pintu. Bayangan kaki seseorang terlihat dari celah bawah pintu. Rian? Panggilnya dengan suara serak. Tak ada jawaban. Lalu ketukan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Tok, tok, tok. Krak. Seseorang atau sesuatu mencoba membuka pintunya. Gagang pintu berputar perlahan, seolah ada yang berusaha masuk. Raihan menahan napas, tubuhnya kaku. Ia meraih ponselnya dan mencoba menyalakan senter, tetapi tiba-tiba ponselnya mati sendiri. Layarnya berubah gelap, dan seluruh ruangan terasa membeku. Ketika ia kembali menatap ke arah pintu, bayangan itu menghilang. Namun, saat ia menghela napas lega, sesuatu yang jauh lebih buruk terjadi. Dari arah lemari di sudut kamarnya, terdengar suara seretan pelan, seperti kuku yang menggaruk kayu. Srak, srak, srak. Raihan menoleh dengan jantung berdetak kencang. Ia menatap lemari kayu itu, yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Kemudian, pelan-pelan, pintu lemari itu terbuka sendiri dengan suara berdecit. Raihan langsung meloncat dari tempat tidur dan meraih benda terdekat yang bisa ia jadikan senjata, sebuah botol kaca di atas meja. Ia menggenggamnya erat, bersiap menghadapi apapun yang ada di dalam lemari. Namun, lemari itu kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya pakaian yang tergantung dan beberapa barang pribadinya. Tapi Raihan merasa ada sesuatu yang salah. Ia melangkah maju, menyorotkan senter dari ponselnya yang tiba-tiba kembali menyala. Saat cahaya menyoroti bagian dalam lemari, ia melihat sesuatu di sudut bawah. Sebuah lubang kecil di lantai kayu. Dengan hati-hati, Raihan berjongkok dan memperhatikan lubang itu. Saat ia mencoba menyentuhnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ubin kayu di bawah lemari terasa longgar, seolah ada ruang kosong di bawahnya. Perlahan, ia mencoba menarik kayu itu. Tiba-tiba, suara bisikan memenuhi telinganya. Jangan, buka. Raihan langsung mundur dengan tubuh gemetar. Bisikan itu terdengar begitu nyata, seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Ia membalikkan badan dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun. Saat itulah, ponselnya berbunyi. Panggilan dari Rian. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Halo? Raihan, lo di mana? Suara Rian terdengar terengah-engah. Di kamar gue. Kenapa? Keluar dari kamar lo sekarang, kata Rian cepat. Cepat? Tanpa berpikir panjang, Raihan langsung berlari keluar kamar. Saat ia membuka pintu, ia melihat Rian berdiri di lorong dengan wajah ketakutan. Lo kenapa? Tanya Raihan. Rian menunjuk ke arah kamar Yuni. Dia kesurupan. Mereka segera berlari ke kamar Yuni, yang pintunya terbuka lebar. Di dalam, mereka menemukan Yuni duduk di lantai dengan tubuh gemetar. Matanya menatap kosong ke dinding, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Bu Mirna berdiri di sampingnya, wajahnya pucat. Ia menggenggam segenggam garam dan menaburkannya ke lantai di sekeliling Yuni, sambil menggumamkan sesuatu. Apa yang terjadi? Tanya Raihan. Bu Mirna menoleh dengan tatapan tajam. Kalian sudah melanggar batas, katanya dingin. Kalian membuka sesuatu yang seharusnya tidak dibuka. Rian dan Raihan saling berpandangan. Maksud Bu Mirna. Sebelum mereka bisa menyelesaikan kalimatnya, Yuni tiba-tiba berteriak keras. Tubuhnya menegang, matanya melotot dengan cara yang tidak wajar. Akan ada yang mati. Katanya dengan suara yang bukan miliknya. Ruangan itu dipenuhi hawa dingin yang menusuk. Tiba-tiba,
Lampu kamar berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Dan dalam kegelapan itu, mereka semua mendengar sesuatu. Suara tawa. Pelan. Menyeramkan. Dan datang dari dalam kamar terlarang di ujung lorong. Ruangan masih gelap. Suara tawa itu menggema di sepanjang lorong, membuat bulu kuduk Raihan berdiri. Yuni masih terduduk di lantai dengan tubuh gemetar. Rian mencoba membantunya berdiri, tetapi ia tampak terlalu lemah untuk bergerak. Sementara itu, Bu Mirna hanya diam di tempat, menundukkan kepala seolah sedang berpikir keras. "Bu, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Suara Raihan terdengar serak. Bu Mirna menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. Kemudian, dengan suara pelan, ia berkata, "Kalian tidak seharusnya membangunkan mereka." Raihan dan Rian saling bertukar pandang. "Mereka siapa?" desak Rian. Bu Mirna terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Sudah waktunya kalian tahu." Ia berjalan menuju ruang tamu dan memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Meski masih ketakutan, Raihan dan Rian membantu Yuni berdiri dan membawanya ke sana. Setelah semua duduk, Bu Mirna menarik napas panjang. "Kosan ini dulu bukanlah kosan," katanya akhirnya. "Dulu, ini adalah rumah milik seorang pria kaya bernama Pak Surya. Tapi kekayaannya tidak berasal dari usaha biasa, melainkan dari pesugihan." Raihan merasakan darahnya berdesir. Ia meneguk ludah. "Pesugihan?" Bu Mirna mengangguk. Pak Surya dan keluarganya melakukan ritual gelap untuk mendapatkan kekayaan. Setiap beberapa bulan, mereka harus memberi tumbal, nyawa manusia. Yuni mengangkat wajahnya dengan ekspresi ngeri. "Mereka membunuh orang?" Bu Mirna mengangguk pelan. "Orang-orang yang tinggal di sekitar sini tahu apa yang terjadi, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap orang yang mencoba melaporkan atau menghentikan ritual itu, menghilang. Sampai akhirnya, sesuatu terjadi." Raihan mencondongkan tubuhnya ke depan, penasaran sekaligus takut. "Apa yang terjadi?" Bu Mirna menatap keluar jendela, matanya menerawang jauh. Istri dan anak Pak Surya mulai dihantui oleh sesuatu. Mereka mendengar suara-suara di malam hari, melihat bayangan-bayangan aneh, dan mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Mimpi tentang tangan-tangan hitam yang keluar dari lantai dan menarik mereka ke dalam kegelapan. Raihan merasakan tengkuknya meremang. Pada suatu malam, istri dan anak Pak Surya ditemukan mati mengenaskan di kamar yang sekarang selalu terkunci itu. Lanjut Bu Mirna. Tidak ada tanda-tanda orang lain masuk. Tidak ada jejak perlawanan. Hanya tubuh mereka yang membiru dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, seperti mereka melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Rian menelan ludah. "Lalu, apa yang terjadi pada Pak Surya?" Bu Mirna tersenyum miris. "Dia menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Beberapa orang percaya bahwa arwah para korban yang dia jadikan tumbal akhirnya menjemputnya. Yang jelas, sejak saat itu, rumah ini terbengkalai, sampai akhirnya saya membelinya dan mengubahnya menjadi kosan." Raihan mengerutkan kening. Kalau ibu tahu sejarah tempat ini, kenapa tetap menjadikannya kosan? Bu Mirna menatapnya tajam. "Karena tempat ini tidak bisa dibiarkan kosong. Jika tidak ada yang menghuni, mereka akan semakin kuat." Yuni mulai gemetar lagi. "Jadi, selama ini, ibu tahu kalau tempat ini dihuni makhluk-makhluk itu?" Bu Mirna mengangguk. "Saya sudah melakukan banyak cara untuk menjaga keseimbangan. Ritual kecil, sesajen, doa-doa. Tapi kalian, tatapannya berubah tajam. Kalian sudah membangunkan mereka. Kalian membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." Raihan merasa udara di ruangan semakin dingin. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Bu Mirna terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara rendah, "Kita harus menghancurkan kamar itu. Malam ini juga." Rian terbelalak. "Menghancurkan? Maksud ibu?" "Kita harus membakar kamar itu. Itu satu-satunya cara agar mereka tidak bisa keluar lebih jauh." Yuni menggeleng lemah. "Tapi, bukankah itu berbahaya?" Bu Mirna menghela napas. "Lebih berbahaya kalau kita membiarkan mereka terus menguat. Jika kita tidak menghentikan mereka sekarang, kalian mungkin akan menjadi korban berikutnya."
Kata-kata itu membuat Raihan tercekat. Ia mengingat suara langkah kaki, bisikan di malam hari, bayangan hitam yang ia lihat dari jendela. Semua itu semakin jelas sekarang. Mereka tidak hanya diganggu. Mereka sedang diburu. Setelah beberapa saat terdiam, Rian akhirnya berdiri. Baik. Kalau ini satu-satunya cara, ayo kita lakukan. Raihan mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi ketakutan. Bu Mirna mengeluarkan sesuatu dari lemari, sebuah botol berisi cairan minyak tanah. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus melakukannya sebelum pukul 3 pagi. Dengan perasaan campur aduk, mereka bertiga mengikuti Bu Mirna menuju ujung lorong, ke depan kamar terlarang. Ketika mereka berdiri di depan pintu itu, udara tiba-tiba berubah semakin dingin. Kemudian, tok, tok, tok. Mereka semua membeku. Seseorang mengetuk dari dalam kamar. Tapi mereka tahu, tidak ada manusia yang tinggal di dalam. Mereka berdiri kaku di depan kamar terlarang. Pintu kayu tua itu tampak lebih gelap dari sebelumnya, seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Udara dingin menusuk kulit mereka, membuat tubuh gemetar bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan, seolah sesuatu di dalam sedang menunggu mereka masuk. Bu Mirna menatap Raihan, Rian, dan Yuni dengan ekspresi tegas. Kita harus cepat. Ia menuangkan minyak tanah ke pintu dan lantai di sekitarnya. Bau menyengat langsung memenuhi lorong. Rian menyalakan korek api dengan tangan gemetar. Api kecil berkedip di ujung batang korek, memantulkan bayangan aneh di dinding. Namun, sebelum Rian bisa menjatuhkan korek itu, pintu kamar tiba-tiba bergetar hebat. Brak, brak, brak. Seolah ada sesuatu yang marah di dalam sana, menghantam kayu dengan kekuatan tak terlihat. Lakukan sekarang, teriak Bu Mirna. Rian menjatuhkan korek api ke lantai yang sudah dibasahi minyak tanah. Dalam sekejap, nyala api menjalar cepat, menyelimuti pintu dan dinding di sekitarnya. Cahaya oranye terang berkobar, membakar kayu yang sudah rapuh oleh waktu. Tapi sebelum mereka bisa mundur, pintu kamar itu terbuka dengan sendirinya. Dan sesuatu keluar dari dalamnya. Asap hitam tebal membubung, tetapi di balik asap itu, Raihan bisa melihat sosok tinggi dengan tubuh kurus kering, kulitnya menghitam seperti arang. Matanya kosong, tetapi di dalam kegelapan itu, ada sesuatu yang mengerikan, seolah kegelapan itu sendiri sedang menatap mereka. Yuni berteriak histeris, terjatuh ke lantai. Sosok itu melangkah maju, meski api masih membakar sekelilingnya. Udara semakin dingin, dan suara bisikan mulai memenuhi lorong, membuat kepala Raihan berdenyut sakit. Kalian telah mengusik. Kalian harus membayar. Bu Mirna dengan cepat mengambil sesuatu dari kantongnya, segenggam garam yang ia lemparkan ke arah sosok itu. Arg. Sosok itu berteriak melengking, terdengar seperti gabungan dari banyak suara. Tubuhnya mengejang, dan perlahan ia mundur ke dalam kamar yang kini semakin dilalap api. Namun, sesuatu yang jauh lebih buruk terjadi. Dari balik api, tangan-tangan hitam mulai merayap keluar. Tangan-tangan itu seperti berasal dari kegelapan yang lebih dalam, bergerak liar, meraih apa saja di sekitarnya. Salah satu tangan hampir mencengkeram kaki Raihan, tetapi ia berhasil mundur tepat waktu. Kita harus pergi. Rian menarik tangan Yuni yang masih terisak ketakutan. Bu Mirna menaburkan lebih banyak garam ke lantai, menciptakan semacam penghalang di depan pintu kamar yang terbakar. Mereka tidak bisa melewati batas ini, teriaknya. Raihan, Rian, dan Yuni segera mundur, sementara Bu Mirna tetap berdiri di tempat, mulutnya komat kamit melantunkan doa. Api terus berkobar, membakar habis ruangan itu, dan akhirnya suara jeritan dari dalam semakin lama semakin lemah. Dan kemudian, hening. Api mulai mereda, meninggalkan bekas hitam di lantai dan dinding. Udara panas menggantikan hawa dingin yang tadi begitu menusuk. Raihan masih bisa mendengar suara napasnya sendiri yang tersengal. Tubuhnya lemas, seolah semua energinya terkuras dalam semalam. Bu Mirna akhirnya berbalik menghadap mereka, wajahnya penuh peluh, tetapi matanya tajam. Sudah selesai, katanya dengan suara serak.
Yuni masih menangis pelan, sementara Rian duduk di lantai dengan tatapan kosong. Raihan menatap pintu yang kini hanya menyisakan arang dan abu. Tapi entah kenapa, di dalam hatinya, ia merasa ini belum benar-benar berakhir. 2 hari setelah kejadian itu, kosan kembali sunyi. Meskipun ruangan bekas kamar terlarang itu sudah dibersihkan, bekas hangus di lantai dan dinding masih ada, seperti luka yang tidak bisa dihapus. Yuni memutuskan untuk pindah. Ia tidak mau tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Rian masih bertahan, meski sekarang ia sering tidur dengan lampu menyala. Raihan juga tetap tinggal, tapi kini lebih waspada. Malam itu, saat Raihan sedang berbaring di tempat tidurnya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di dalam kamarnya kembali terasa dingin. Dengan napas tertahan, ia menoleh ke arah lemari di sudut ruangan. Pintu lemari itu terbuka sedikit, seakan ada sesuatu yang mengintip dari dalam. Dan kemudian, ia mendengar bisikan pelan yang sangat familiar. "Kami masih di sini." Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.